Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudara setanah air? Ketemu lagi dengan saya, Peci Miring Ahmad Dana. Masih terkait dengan soal rame berita Ibu Puan Maharani. Saya sebagai warga negara yang mempunyai hak suara dan hak pilih dan juga mempunyai hak berbicara, ingin menyampaikan hak saya. hak. Jadi begini Bu Puan, ini sekedar masukan saja. Ini masukan ini saya peroleh dari jalan-jalan ngopi di warung kopi bersama orang-orang yang suka kopi, dan kebetulan kopinya yang kopi murah-murahan saja. Jadi saya bersama tim berjalan-jalan, mempunyai program namanya jalan-jalan jalan-jalan ngopi bareng, ngopi asik ke sejumlah kota di Indonesia. Dan kebetulan hari ini pada saat saya membuat video ini, saya sedang berada di kota Tebing Tinggi. Dari hasil riset, dari hasil ya ngobrol-ngobrol lah kepada masyarakat di warung kopi itu, ada suara-suara dari mereka. Salah satunya, kenapa seperti terlihat ada konflik, ada pertentangan antara antara putrinya Ibu Megawati Soekarno Putri ini dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu itu. Jadi antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, kenapa kok sepertinya ada masalah? Sepertinya loh ya, belum tentu ada masalah. Tapi ini para pengopi ini, teman-teman yang di warung kopi ini, mereka ngobrolin itu. Kenapa Pak Ganjar disia-siakan, disingkirkan, tidak diajak pertemuan seperti yang terjadi di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Berikutnya, kalau dilihat nih, juga yang kedua ada pembentukan Dewan Kolonel. Nah, walaupun ini disampaikan oleh Sekjen Hasto Kristianto bahwa katanya Dewan Kolonel itu hanya guyonan politik, tetapi di masyarakat bawah, di warung kopi itu mereka mendiskusikannya dengan serius. Kenapa? Karena ini dianggap ya samalah fungsinya, memuluskan karpet merah untuk Ibu Puan, sebaliknya menutup pintu rapat-rapat terhadap Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, tim pemenangan Ganjar Pranowo lalu membentuk Dewan Kopral. Ya, kalau dulu ada Kopral Jono, ini jadi ada Dewan Kopralnya Ganjar Pranowo. Sekali lagi ini juga entah benar entah enggak, tapi di warung kopi itu
teman-teman pada ngobrolin serius tuh. Wah, rame ya. Ada Dewan Kolonel berantem dengan Dewan Kopral. Wah, mana nanti yang menang? Ya namanya di warung kopi ya asik-asik aja kita ngobrolin. Yang ketiga, jadi syahwat politik Ibu Puan Maharani ini sepertinya benar-benar sudah bulat, benar-benar sudah mantap, benar-benar sudah pokoknya tak ada lawan. Jadi semua dikerahkan. Bahkan dalam perjalanan saya di beberapa kabupaten di Sumatera Utara ini terlihat masif pemasangan baliho, spanduk dan lain-lain tentang Ibu Puan sebagai calon presiden. Tetapi di obrolan warung kopi ini juga jadi sedikit masalah. Kenapa? Ya kalau pilpresnya masih lama tapi baliho dan spanduk-spanduknya sudah bertebaran di mana-mana, itu apa nanti malah tidak. Nah ini tidak apa namanya ya? Apa namanya? Tidak blunder gitu loh. Jangan-jangan pada saat pilpres malah banyak balihonya Bu Puan yang sudah jatuh, sudah apa namanya buram, kelamaan masangnya setahun lebih. Tapi ya nggak tahu kalau kemudian diganti lagi dengan foto Bu Puan yang lebih keren lagi, ya nggak tahu juga. Ya moga-moga itu yang terjadi. Yang berikutnya ini lagi-lagi berasal dari masyarakat atau rakyat kecil di warung-warung kopi yang saya simpulkan suara-suara mereka itu. Jadi mereka itu berharap kepada Ibu Puan untuk berpikir jernih, untuk berpikir yang ya barangkali merenung malam-malam. Kalau pagi melihat kaca, mengkaca diri sambil senyum, sambil ketawa, sambil sedih, sambil kalau perlu sambil nangis sendiri aja, nggak usah disyuting, nggak usah di video. Jadi melihat kaca, Bu Puan, tolonglah melihat kaca. Maksudnya apa? Maksudnya untuk melihat apakah Bu Puan benar-benar layak menjadi calon pemimpin bangsa atau tidak. Ini jangan-jangan Bu Puan ini korban dari orang tua yang tidak terlalu paham soal kondisi bangsa yang sebenarnya. Repot nanti, kasihan Ibu. Masalah yang terlalu berat ini apakah juga Ibu Puan sanggup menghadapinya? Masalah bangsa maksud saya, dengan berbagai kondisi ekonomi yang berat, dengan berbagai macam tantangan global yang sangat berat juga. Jadi apakah Ibu Puan sanggup tuh? Untuk itu saya kira perlu mengkaca diri, jangan sampai nanti kacanya yang pecah karena tidak mampu melihat cermin diri. Jadi ini kan masukan dari hasil obrolan di warung kopi itu, saya simpulkan kira-kira begitu. Kasihan Ibu Puan nanti kalau sampai kemudian jadi presiden, terus-menerus di demo, terus-menerus kebijakannya tidak diterima oleh masyarakat karena tidak dianggap mampu, terus-menerus melakukan blunder politik dan seterusnya. Waduh, kasihan Ibu lah. Jadi usulnya begini,
Setelah ibu melihat kaca, kemudian merasa, wah aku nggak bisa, aku nggak mungkin ini. Ya diserahkan kepada sosok lain yang secara survei elektabilitasnya juga bagus. Ingat, calon pemimpin itu harus ya jujurlah dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dengan diri sendiri saja tidak jujur, berat untuk menjadi calon pemimpin. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan-jangan Ibu Puan itu korban dari syahwat politik dari Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati yang pengen Ibu Puan jadi presiden, tetapi sebenarnya Ibu Puannya tidak mampu, kurang mampu, atau bahkan ya itulah gitu. Oke lah, jadi ketua DPR mampu, tapi presiden itu beda. Presiden ini pemimpin bangsa. Dan yang terakhir, sebagai sebagai informasi saja bahwa negeri ini 80 atau sekian, pokoknya lebih banyak didominasi oleh umat Islam, di mana ada semacam kesepakatan ajaran yang menyebutkan bahwa pemimpin itu sebaiknya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sok dalil segala. Enggak lah, pokoknya intinya masih laki-laki lah yang akan dipilih oleh masyarakat. Jadi saya kira itu saja. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan kecil dari obrolan di warung kopi. Moga-moga bermanfaat. Salam untuk Ibu Puan dan salam untuk Bu Megawati. Moga-moga dua-duanya mau melihat cermin diri. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.